Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman di sini? Semoga baik dan tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang menganalisis dampak riba dalam lembaga keuangan syariah. Tentunya teman-teman di sini sudah tahu riba itu apa dan hukumnya seperti apa. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba, Quran Surat Ali Imran ayat 130. Allah berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." Selanjutnya, dampak riba bagi perekonomian. Transaksi keuangan terjadi dalam simpan pinjam atau juga disebut funding lending. Akan tetapi, Islam melarang untuk mengenakan denda. Prinsip hutang dalam Islam ini adalah menolong orang lain atau juga yang disebut tabaru. Hal ini tidak boleh mengambil keuntungan, karena mengambil keuntungan itu adalah riba. Riba hukumnya haram. Dampak riba itu sendiri akan menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja saling menolong dengan sesama manusia, dan menimbulkan tumbuhnya pemboros dan pemalas. Adapun jenis riba jiadah. Riba jiadah itu adalah jenis tambahan yang diminta atas utang pokok. Istilah pengembalian riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, batil itu adalah tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang. Selanjutnya, sejarah riba terbagi menjadi 3. Masa Yunani kuno, masa Romawi, dan masa peradaban Islam. Yang pertama, sejarah riba masa Yunani kuno. Mempunyai peradaban yang tinggi, meminjam dengan memungut bunga itu dilarang. Yang kedua, masa Romawi. Kerajaan Romawi, setiap jenis pemungutan biaya atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan guna membatasi besarnya suku bunga. Yang ketiga, sejarah riba masa peradaban Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan yang secara tegas diharapkan. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi atau juga disebut menguasai terhadap para peminjam, bahkan sampai kepada moralitas manusia. Baik teman-teman, di sini ada juga jenis-jenis riba. Jenis riba terbagi menjadi 2. Yang pertama, riba dari utang piutang. Yang kedua, riba transaksi jual beli. Jenis pertama, riba dari utang piutang, adalah riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah tambahan atau kelebihan yang telah diisyaratkan dalam perjanjian pihak pemberi pinjaman dan penjamin. Riba jahiliyah timbul karena adanya keterangan lambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengambilan yang telah dijanjikan. Jenis riba transaksi jual beli yang pertama, riba fadl, yang artinya tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadarnya dan takaran yang berbeda. Kedua, riba nasi'ah, pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya, atau juga yang disebut jenis emas dengan emas dan bahan makanan pokok. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama, bunga. Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan. Nah, untuk bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad. Pada saat akad dengan pedoman
adanya kemungkinan keuntungan dan kerugian. Yang kedua, perbedaannya jika di bunga yang diterima berdasarkan perhitungan presentasi, bunga dikalikan jumlah dana yang dipinjam. Nah, kalau dibagi hasil, besarnya bagi hasil dihitung, besarnya nisbah yang dijanjikan dikalikan dengan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Perbedaan yang ketiga, jika di bunga, jumlah yang diterima tetap meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun. Nah, kalau dibagi hasil, jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan bagi hasil akan difluktuasikan. Perbedaan keempat, jika bunga, sistem bunga tidak adil karena tidak terkait dengan hasil usaha penjamin. Kalau dibagi hasil, sistem bagi hasil adil karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha. Perbedaan terakhir, jika di bunga, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. Dan di bagi hasil tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil. Itulah penjelasan dari saya. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sertakan nama dan kelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.